Oke, bismillahirrahmanirrahim. Kita bahas soal persiapan ujian besok ya. Kita mulai dari nomor satu. Kita baca dulu. Di sini bendungan menampung air, ya kan, setinggi 80 meter. Massa jenis air 1000 kg per meter kubik, gravitasi 10 meter per sekon kuadrat, dan besar tekanan hidrostatis, ya kan, pada suatu titik yang berada di 60 meter di bawah permukaan adalah berapa? Nah, jadi kalau kita coba gambar, ini misalnya ada bendungan gitu ya. Terus dia nampung gitu ya. Kemudian tingginya kan 80 meter tadi. 80 meter, massa jenis air itu 1000 kilogram per meter kubik, ya kan? Besarnya tekanan hidrostatis pada suatu titik yang berada di 60 meter di bawah permukaan air. Jadi kalau ini airnya, titiknya itu ada di sini nih, 60 meter di bawahnya. Gitu ya. Maka berapa tuh tekanan hidrostatisnya? Ingat tekanan hidrostatis pH, ya kan? Hydrostatic pressure rumusnya adalah rho GH. Di mana rho itu nilainya 1000, ya kan? Massa jenis air, gravitasi 10, dan bukan ketinggian ini ya. Ini adalah kedalaman. Jadi seberapa dalam dia, karena dia dibilang 60 meter di bawah permukaan air, berarti kedalamannya 60 meter itu tadi, gitu ya. Berarti 60. Berarti 1000 kali 10 kali 60 berarti dapatnya 600.000, ya kan? 600.000 Pascal gitu. Atau bisa aja kita bikin 6 ATM, ya kan, karena 1 ATM itu 10 pangkat 5 Pascal, ya kan, atau 100.000 Pascal, ya kan, gitu. Ini jawabannya ya. Nah, sekarang kita lanjut ke nomor 2. Eh, di dalam tabung gelas terdapat minyak setinggi 20 cm. Jadi di sini ada tabung gelas, terdapat minyak nih, minyak setinggi berapa? 20 cm. Tingginya 20 cm. Dengan mengabaikan tekanan luar, berarti di sini P0-nya ini kita abaikan ya. Tekanan atmosfernya kita abaikan. Dan tekanan yang terjadi pada dasar tabung, berarti yang ada di bawah sini nih, yang di dasar, ya kan? Tekanan hidrostatisnya adalah 1600 Newton per meter kuadrat atau 1600 Pascal. Jika gravitasi 10, maka massa jenis minyak berapa? Nah, karena kita mengabaikan tekanan uh, udara luar ya, berarti di sini hanya tekanan hidrostatik doang yang ada gitu kan. Yang mana tekanan hidrostatik itu apa rumusnya? Rho GH, ya kan. Nah, tekanan hidrostatiknya udah ada tadi di soal, yaitu 1600, ya kan. Kemudian massa jenisnya mau kita cari, ya kan. Gravitasi berapa? Gravitasi 10. Nah, kedalamannya berapa tadi? 20 cm. Harus diubah dulu ke meter. Berarti dibagi 100, yaitu 0,2 meter, ya kan. Berarti hanya 0,2. 10 kali 0,2 dapatnya 2. 2 sama 1600 dicoret, dapatnya 800 kilogram per meter kubik. Itu adalah massa jenis dari minyak, gitu ya. Oke. Nah, sekarang kita bisa lanjut ke soal selanjutnya. Nah, di sini penghisap P mempunyai luas penampang 0,75 cm kuadrat. Nah, ini luasnya ini ya, A-nya, areanya 0,75 cm kuadrat. Yang dapat bergerak bebas tanpa gesekan sehingga dapat menekan pegas sejauh X. Jika konstanta pegas K-nya ya, nilainya 75 Newton per meter dan massa jenis zat cair ρ-nya itu adalah 500 kg per meter kubik, maka X-nya berapa? Yaitu adalah perubahan panjang ini nih, gitu ya. Nah, sekarang konsepnya gimana sih? Konsepnya adalah ketika di sini ada air, ya kan? Air ini pasti akan menekan dong, ya nggak? Akan terjadi yang namanya tekanan apa? Tekanan hidrostatis. Nah, tekanan ini akan menekan si penghisap P ini sehingga dia akan tergencet gitu kan. Nah, maka dari situ kita bisa lihat nih di sini eh, bentuk konversi gayanya, yaitu adalah gaya dari dari tekanan hidrostatis, ya kan, akan diubah, ya kan, menjadi gaya dari pegas, ya nggak, dari pegas gitu. Jadi bentuk konversinya seperti itu ya, gitu. Jadi kita bisa analisis di sini nanti. Di sini berarti kalau kita lihat tekanan hidrostatis itu kan sebenarnya dia punya rumus kan teman-teman ya, yaitu rho GH kan, ya nggak. Tapi jangan lupa teman-teman bahwa saja tekanan itu juga punya rumus, yaitu F per A, betul nggak? F per A, di mana tekanan yang ada di sini tadi adalah tekanan hidrostatisnya, sedangkan gaya yang di sini adalah gaya hidrostatis tadi, yaitu gaya pegasnya. Kan gaya pegas. Berarti di sini tekanan hidrostatisnya bisa kita masukin rho GH, ya kan? Gaya pegas yaitu hukum Hooke ya, gaya pegas yaitu adalah K konstanta pegas atau tingkat kekakuan pegas dikali delta X, ya kan?
Nah, ini berarti K dikali delta X per A. Nah, nanti teman-teman bisa dapat nih delta X ya, yaitu adalah seberapa jauh dia tertekannya gitu ya. Maka kalau A-nya kita kali silang dapat rho GHA, terus K-nya kita kali silang taruh di bawah ya kan. Berarti delta X-nya adalah rho GHA per K gitu ya. Gitu. Jadi aku ulang lagi konsepnya teman-teman ya. Gaya hidrostatis, gaya tekanan yang ada di sini ya kan adalah sama dengan gaya pegasnya tadi ya kan. Karena kalau dia nanti menekan, oke, kalau dia menekan, maka gaya yang kita berikan akan sama dengan gaya yang dibutuhkan untuk pegas ini memulihkan ya kan, atau gaya pemulih atau gaya pegas tadi gitu ya. Nah, terus kita gunakan konsep tekanan, yaitu tekanan adalah F per A ya kan. Ini adalah rumus basic ya, dimana tekanan hidrostatisnya nanti kita masukin rho GH, yaitu rumus yang udah kita tahu gitu ya. Nah, sekarang di sini baru tinggal kita masukin aja teman-teman ya. Rho-nya 500, gravitasi berapa? 10, kedalamannya berapa? Nah, ini nih 1 meter ya kan, udah ada. A-nya berapa? Nah, jangan salah nih, A-nya tadi yang ini nih, ya kan? Aku tulis di sini ya, A-nya adalah 0,75 cm kuadrat. Harus diubah kemana? Harus diubah ke meter, berarti harus dikali 10 Panmen 4, ya enggak? Jadi 10 Panmen 4 meter kuadrat. Nah, baru kita masukin di sini nih, 0,75 ya kan? Dikali 10 Panmen 4. Per konstantanya berapa? 500, gitu ya. Nah, jadi sorry, konstantanya 75 ya teman-teman ya. Sorry, konstantanya 75. Nah, maka di sini kalau kita lihat ini sebenarnya delta X ya. Berarti kita bisa tulis delta X sama dengan 500 kali 10 itu berapa? 5 kali 10 per 3 ya kan? 0,75 itu bisa kita ubah jadi 75 dikali 10 per min 2, tapi 10 per min 2-nya sama 10 per min 4, jadi 10 per min 6. Ya kan? Dibagi 75. Nah, ini bisa dicoret nih 75-nya ya kan? 10 pangkat 3 sama 10 per min 6 masih sisa min 3. Maka kita dapat delta X-nya adalah 5 kali 10 per min 3 meter atau 5 mm gitu ya. Ini adalah jawabannya. Oke, kita lanjut ke soal nomor 4. Soalnya mirip ya teman-teman ya. Untuk menentukan massa jenis zat cair di rangka alat seperti pada gambar di atas, penghisap P dapat bergerak bebas. Dengan luas penampang A-nya nih, A-nya adalah 1 cm kuadrat. Harus diubah ke meter dulu, jadi 10 Panmen 4 meter kuadrat. Oke ya. Jika konstanta pegas adalah 100 Newton per meter dan pegas tertekan sejauh 0,4 cm, berarti delta X-nya ya 0,4 cm atau 0,4 kali 10 pangkat min 2 meter ya kan. Nah, ini nanti kita ubah jadi 4 kali 10 pangkat min 3 meter. Nah, gitu. Maka massa jenis zat cair berapa? Nah, ingat tadi kita udah punya rumus, sebenarnya bisa langsung dipakai aja rumus yang ini misal gitu ya. Yaitu rho GH sama dengan K delta X per A. Berarti rho GH sama dengan K kali delta X per A gitu ya. Karena kita mau cari massa jenisnya, mau cari rho-nya, maka rho-nya ini dibikin sendirian aja, GH-nya kita kali ke bawah. Berarti rho sama dengan K dikali delta X per GHA gitu ya. Nah, tinggal kita masukin aja. K-nya berapa tadi? K-nya 100, udah ada di soal. Delta X-nya berapa? Delta X-nya ada nih tadi nih, yaitu 4 ya kan, dikali 10 per min 3. Dibagi gravitasi 10, ketinggiannya berapa? Ketinggiannya udah ada nih di soal nih, digambar ya kan, 1. A-nya berapa? A-nya udah kita hitung juga tadi, yaitu yang ini, yaitu 10 per min 4. Nah, 10 per min 4. Nah, gimana cara ngerjainnya dong? 10 per min 3 sama min 4 dicoret kan masih bisa ya. Jadi ini min 1. 10 per min 1 sama 10 habis, ya nggak? Berarti tinggal 4 dikali 100, yaitu 400 kg per meter kubik. Ini adalah satuannya. Gitu ya. Nah, sekarang kita bisa lanjut ke nomor 5. Nah, nomor 5 ini konsep tentang hukum Pascal ya, teman-teman ya. Jadi di sini sebuah dongkrak hidrolik digunakan untuk mengangkat beban. Jika jari-jari pada pipa kecil, berarti R kecil, RK gitu aja ya, yaitu 2 cm, dan jari-jari pada pipa besar, yaitu RB, itu 18 cm, ya kan? Tentukan besar gaya minimal, ya kan? Tentukan besar gaya minimal yang diperlukan, ini kok diulang lagi, tentukan besar gaya minimal yang diperlukan untuk mengangkat beban 81 kilo, ya kan? Nah, berarti kalau kita lihat beban itu diletakkan di mana di sini nih, di pipa yang besar. Berarti kita tahu nih gaya di bagian pipa yang besar. Karena dikasih tahu massa, maka kita pakai gayanya apa? Gaya berat, yaitu weight, yaitu M kali G kan. Berarti 81 dikali gravitasi 10, berarti berapa? 810 Newton. Ini apa? Ini adalah gaya yang di penampang yang berat. Nah, karena hukum Pascal, teman-teman, aku juga udah sempat jelasin ya di kelas tadi, yaitu rumusnya apa?
tekanan di sisi kiri akan sama dengan tekanan di sisi kanan, yaitu tekanan kan rumusnya F per A ya. Berarti F1A1, F2A2. Dimana karena di sini dikasih tahu jari-jari, nah kita kan tahu ya bahwasanya luas itu kalau bentuk lingkaran apa rumusnya? Pi R kuadrat. Berarti Pi R kuadrat tapi R-nya R1. Nah, ini nanti F2, ini Pi R2 kuadrat gitu ya. Pi-nya bisa dicoret nih. Nah, F1-nya berapa? Nah, tinggal kita taruh nih, ya kan? Kita mau satunya itu yang kecil apa yang besar? Misal yang satu itu yang kecil gitu kan. Yang dua itu yang besar gitu kan. Yang besar gitu ya. Nah, F kecil ini yang mau kita cari nih berarti kan. F kecil. Jari-jari kecilnya berapa? 2 cm. Berarti 2 kuadrat. Perlu nggak Kak sentimeternya diubah ke meter? Nggak usah, karena sama-sama kecoret nanti ujung-ujungnya. Ya, jadi mau pakai senti juga nggak apa-apa. Nah, FB-nya berapa? Tadi udah punya nih, gaya di bagian berat adalah 810 ya kan? Dibagi dengan RB. RB-nya berapa? 18 kuadrat gitu ya. Nah, berarti cara ngitungnya gimana dong? Ya udah, ini FK, ini 2 kali 2 gitu kan? Kan 2 kuadrat ya. 810 per 18 kali 18. 2 sama 18 sisa 9 ya nggak? 2 sama 18 sisa 9 juga. Nah, berarti kita tinggal punya ini doang nih, FK doang sebelah kiri kan. Sama dengan 810 per 9 kali 9. Itu berapa? 81. Bisa dicoret nggak? Bisa dong. Dapat 10 Newton. Gitu ya. Itu adalah gaya yang minimal yang dibutuhkan untuk mengangkat beban tadi. Yaitu gaya di bagian penampang yang kecil. Gitu ya. Oke. Nah, ini juga sama nomor 6. Itu konsepnya pakai konsep apa tadi? Gaya apa hukum Pascal ya. Nomor 6 kita baca, sebuah mesin pengempes hidrolik memiliki penghisap input diameternya 10 mili. Berarti diameter input DI gitu ya. 10 mm. Dan penghisap output berarti DO gitu ya. D output itu misal 80 mm. Suatu gaya input berarti F input FI yaitu 80 Newton diberikan, maka gaya output yang dihasilkan berapa? FO-nya berapa gitu kan. Ya sama pakai rumus tadi ya kan. F per A sama dengan F per A. Tapi A-nya ini bisa kita ubah langsung jadi jari-jari kuadrat ya kan, atau diameter kuadrat ya kan. Karena kan ini luas ya kan, sedangkan yang dikasih tahu di sini diameter gitu kan. Diameter sama jari-jari sama aja. Nanti kalau kalian ini kan rumus luas lingkaran kan pi r kuadrat ya. Kalau nggak pi r kuadrat apa? Pi d kuadrat per 4. Jadi sebenarnya luas itu sebanding dengan diameter kuadrat gitu kan. Atau istilahnya nanti pi per 4-nya bisa kecoret kan kanan kiri tadi kan, gitu kan. Nah, berarti tinggal kita langsung aja ya rumusnya. Berarti F1 D1 kuadrat sama dengan F2 D2 kuadrat gitu ya. Sama kayak yang soal sebelumnya. Atau misal ada yang masih bingung nih, ya kan tadi kan rumusnya luas tuh apa? Pi D kuadrat per 4 kan, ini kan bisa dicoret ya kan. Jadi nggak ngaruh gitu ya. Nah, F1-nya berapa? Tadi 80 ya kan? Ya, atau F input tadi kan. Ini input, ini output gitu aja deh ya. Nah, di sini inputnya 80. Diameter inputnya berapa? 10 dikuadratin. Perlu diubah ke meter? Nggak usah, nanti kecoret juga kan. F output berapa? Mau dicari. Per diameter output berapa? 50 dikuadratin gitu ya. Berarti nanti 80 sama per, nah ini 10 kuadrat berarti 10 kali 10 ya kan. Ini F output per 50 kuadrat berarti 50 kali 50 gitu ya. Tinggal dicoret aja nih telurnya nih. Nah, ini coret gitu ya. Berarti ini 80 ya kan, sama dengan F output per 5 kali 5 berapa? 25. Berarti ini 25. Berarti tinggal dikali silang ya. 25 dikali 80. Berarti dapatnya berapa? 2000 Newton gitu ya. Nah, ini adalah F outputnya gitu. Oke, kita bisa lanjut ke soal selanjutnya. Suatu sistem hidrolik, sebuah kendaraan roda 4 mobil memiliki luas penghisap rem dekat bantalan rem sama dengan 4 kali luas penghisap masternya dekat pedal rem. Suatu saat pengemudi mobil tersebut melakukan perlambatan tertentu dengan menekan pedal rem sehingga gaya yang diteruskan pada penghisap master sebesar 120 Newton. Tentukan gaya oleh gaya penghisap rem pada keempat roda. Nah, ini kalau kita lihat ya teman-teman ya, tadi dibilang sistem hidrolik sebuah kendaraan roda 4 memiliki luas penghisap rem ya kan. Luas penghisap gitu ya, sama dengan 4 kali ya kan luas penghisap master, berarti luas master gitu ya. Area dari penghisap sama dengan 4 kali area master gitu ya. Terus di sini dibilang nih gaya yang diteruskan pada penghisap master ya kan, berarti F master adalah 120 Newton.
Maka gaya yang dilakukan oleh penghisap rem berapa? Ya udah pakai rumus yang tadi ya, F per A sama dengan F per A. Ini kalau punya pedal, ini punya pedal, ini punya master, ini punya master gitu ya. Nah, punya pedal berapa ya itu yang mau dicari. A pedal tadi berapa? A pedal sama dengan 4 kali A master. Masukin aja 4 kali A master. Sama dengan F masternya berapa? 120 ya kan? A masternya tulis aja A master. Bisa dicoret kan ini A master. Nanti 4-nya tinggal dikali aja sama 120, kita kali silang ya kan? Kita kali silang aja. Berarti 120 dikali 4 hasilnya ada berapa? 480 Newton gitu ya. Itu adalah jawabannya gitu ya. Nah, sekarang kita lanjut ke nomor 8. Nah, ini kita udah bahas tentang hukum pokok hidrostatis ya, teman-teman. Di sini perhatikan gambar di bawah. Sebuah pipa U diisi dengan air raksa dan cairan minyak seperti terlihat pada gambar di atas. Ketinggian minyak di sini berapa? H minyak. Jika ketinggian minyak yaitu H2 ya, H2 aja deh, adalah 27,2 cm. Masa jenis minyak adalah 0,8 gram per cm kubik ya kan? Sedangkan masa jenis raksa atau Hg adalah 13,6 gram per cm kubik gitu ya. Ini aku gini. Maka tentukan ketinggian air raksa H1-nya berapa. Nah, ingat konsepnya. Konsep hukum pokok hidrostatis itu gimana? Sebuah titik yang kedalamannya sama, yaitu di titik ini. Kalau teman-teman perhatiin yang bagian sini, kan kedalamannya sama tuh. Maka tekanan hidrostatisnya juga sama ya kan? Nah, itu konsep hukum pokok hidrostatis. Berarti tekanan hidrostatis di titik yang satu, yaitu di titik yang ini, akan sama dengan tekanan hidrostatis di titik yang ini, gitu ya. Di titik ini akan sama dengan di sini. Maka pH 1 sama dengan pH 2. Rumusnya apa? Rho GH1, ini rho 1 ya. Ini rho GH, ini 2, ini 2, gitu ya. Ini H. G-nya bisa langsung dicoret. Rho 1-nya berapa rho 1? Rho 1 itu nah, sekarang teman-teman lihat nih di sini nih. Di sini mana nih yang 1, mana nih yang 2, gitu ya. Kalau ini mah sebenarnya gampang ya, udah dikasih tahu kan, air raksa hanya H1, berarti kan rho-nya rho 1 gitu kan. Tapi teman-teman harus perhatiin, raksa ini masa jenisnya kan 13,6. Sedangkan minyak 0,8. Berarti gedean siapa? Gedean si raksa. Kalau masa jenis raksa lebih gede, berarti dia lebih padat. Kalau lebih padat, nanti di sini pasti lebih kecil nih tingginya, lebih bantet ya kan. Maka udah pasti dia yang H1 gitu ya. Maka masa jenis raksa berapa tadi? 13,6. Ketinggian raksa mau kita cari H1. Masa jenis minyak berapa? 0,8. Ketinggiannya berapa? 27,2. Nah, berarti di sini perlu nggak kak ininya kita ubah ke meter ketinggiannya? Nggak usah gitu ya. Kalau di sini mau tetap senti nggak apa-apa, tapi nanti ketinggian air raksa yang kita dapat hasilnya juga senti gitu ya. Jadi kalau kita hitung 0,8 ya kan dikali dengan 27,2, hasilnya itu 21,76 ya kan. Ini 13,6 H1. Nah, berarti H1-nya nanti berapa? 21,76 dibagi 13,6 gitu ya, dibagi 13,6. Nanti teman-teman dapat ketinggian yang 1,6 cm gitu ya. Itu hasilnya udah bulat ya teman-teman ya. Oke, kita lanjut lagi ke soal selanjutnya. Nomor 9. Sebuah pipa U diisi dengan 4 buah zat cair berbeda sehingga seperti gambar. Tentukan persamaan untuk menentukan besarnya massa jenis zat cair 1 gitu ya. Nah, zat cair 2 ya kan yang warna biru, yang 3 warnanya yang agak pink ini, 4 coklat, yang 1 kayaknya yang warna ini dah ya. Oh iya, yang ini ya, yang 1 bener. Ini yang 1. Nah, ingat konsepnya teman-teman, tekanan hidrostatis ya kan akan sama jika kedalamannya sama. Berarti tekanan hidrostatis di titik A, ya kan di titik A ini akan sama dengan tekanan hidrostatis di titik B. Sedangkan di titik A, ya kan, dia ditindih oleh zat cair 1, ya kan yang bagian ini zat cair 1 sama zat cair 4. Maka di sini ada tekanan hidrostatis 1 ditambah tekanan hidrostatis zat 4, gitu ya. Sedangkan di titik B dia ditindih zat 2 sama zat 3. Berarti ini tekanan hidrostatis zat 2 ditambah tekanan hidrostatis zat 3. Maka kalau kita lihat kayak gini, tinggal kita masukin aja rumusnya kan, rho GH tambah rho GH ya kan sama dengan rho GH ini tambah rho GH gitu ya. Ini rho 1 H1, rho 2 H2, rho 3 H3, rho 4 H4. G-nya bisa dicoret semua. Itu ya, berarti tinggal rho 1 H1 tambah rho 2 H2 ya kan tambah bukan tambah, sama dengan rho 3 H3 tambah rho 4 H4 gitu ya. Maka supaya ini sendirian, karena kita kan mau cari rho 1 ya, masa jenis zat cair 1 kan. Maka rho 2 H2 nya kita pindah ruas saja. Berarti nanti kita punya rho 1 H1 sama dengan
rho 3H3 ditambah rho 4H4 ya kan. Nah, ini setelah dipindah ruas kan jadi minus ya. Jadi minus rho 2H2 gitu ya. Maka H1-nya bisa kita kali silang ke bawah. Berarti rho 1 sama dengan rho 3H3 ditambah rho 4H4 ya kan, min rho 2H2 dibagi sama H1. Ini adalah jawabannya gitu ya. Untuk yang ini rumusnya. Oke, kita bisa lanjut ke soal selanjutnya. Sebuah benda berbentuk balok pada bejana yang berisikan air dan minyak. Ya kan, 50% volume balok berada dalam air. Berarti volume benda tercelup VBT yang ada di air adalah 50% dari volume total. Ya kan? Dan 30% berada dalam minyak seperti terlihat pada gambar. Berarti volume benda tercelup yang di minyak adalah 30% ya kan dari volume total. Gitu kan? Nah, ini pertanyaannya apa nih ya? Ya, ini kalau di soal kalian nggak ada pertanyaannya. Nggak ada pertanyaannya gitu. Tapi asumsi aku ya teman-teman, yang ditanyakan adalah massa jenis benda berapa. Karena biasanya kalau ada soal-soal kayak gini, yang ditanyakan adalah massa jenis benda, gitu ya. Nah, cara nganalisisnya gimana sih teman-teman? Pertama di sini, ini aku pakai warna hitam aja ya. Pertama di sini pasti ada gaya berat dong, ya kan? Terus kemudian dia kenapa bisa seimbang? Karena ada gaya apung. Gaya apungnya ada dua, gaya apung karena air ya kan, sama gaya apung karena minyak. Jadi ada FA sama FM, gaya apung air sama gaya apung minyak. Nah, karena bendanya diem, berarti kan sigma F sama dengan 0, ya nggak? Ya berarti gaya yang ke atas sama yang ke bawah harus sama. Yang ke atas apa aja? Yaitu gaya apung di air ditambah sama gaya apung di minyak. Harus sama dengan massa dikali gravitasi, gitu ya. Nah, tadi asumsi kita kan yang ditanyakan apa? Massa jenis benda kan? Nah, itu nanti bisa kita coba breakdown. Nah, ingat teman-teman, gaya apung ya kan, gaya apung, dia punya rumus apa? Massa jenis fluida dikali gravitasi ya kan dikali volume benda tercelup. Gitu ya. Nah, sekarang gaya apung yang di air berarti adalah rho-nya air ya kan, karena fluidanya kan air dikali gravitasi dikali volume benda tercelup di air. Ditambah gaya apung yang di minyak berarti rho-nya minyak ya kan? Minyak dikali gravitasi dikali volume benda tercelup di minyak, gitu ya, sama dengan massa dikali gravitasi. Ini massanya massa benda gitu ya, gravitasinya bisa dicoret semua karena ada semua kan. Nah, berarti ini tinggal rho air dikali volume benda tercelup di air, yaitu berapa tadi? 50% dari volume total ya nggak? 50% atau 0,5 aja ya, 0,5 volume total ditambah rho minyak ya kan, rho M aja, volume yang tercelup di minyak berapa? 30%, berarti 0,3 dari volume total dari VT gitu ya, sama dengan massa jenis benda. Nah, jangan lupa teman-teman bahwasanya rumus massa jenis, rho itu kan massa per volume kan. Berarti ini kalau kita kali silang ke situ volumenya, maka kita punya massa itu rumusnya adalah rho kali volume, ya enggak? Berarti massa jenis benda ini bisa kita ganti jadi apa? Rho benda dikali volume benda atau volume total ya kan. Volume totalnya bisa kita coret semua, gitu kan? Karena bisa kita coret semua ya karena ada volume total semua kan. Nah, berarti tinggal 0,5 dari rho air ya kan ditambah rho 0,3 ya kan dari rho minyak, gitu ya, sama dengan rho benda. Nah, kalau asumsi aku di sini dikasih angka harusnya ya. Tapi kalau rho air kan gampang ya teman-teman ya. Kita udah hafal yaitu 1000 ya kan. Tambah 0,3, rho minyak juga udah sering dipakai yaitu 800 ya kan. Harusnya di sini dikasih tahu gitu ya. Cuman di sini kan nggak dikasih tahu ya. 0,5 dikali 1000 kan 500. Terus 0,3 dikali 800 berapa? 240 ya, 240. Ini rho benda. Maka rho bendanya kita dapat nilainya berapa? 500 tambah 240 berarti 740 kg per meter kubik. Nah, itulah jawabannya. Oke, thank you guys.